Pak, suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Halo? Bisa. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita bisa berkenan bergabung dalam subjek kali ini ya. Dan pada kesempatan ini kami dari unsur pengawas ya bertiga, Pak Banawi, Pak Toto Hartanto dan Ibu Siti Aryani untuk melakukan kegiatan coaching dengan sekolah binaan. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan acara ini ya bisa berjalan lancar dan ada manfaatnya. Untuk itu, mari kita buka kegiatan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk pembagian peran, silakan ini akan saya serahkan ke Pak Toto ya, gimana ininya untuk kelanjutan. Kepada Pak Toto, mohon terima kasih. Akan memandu kaitan dengan diskusi. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat sahabat saya, Pak Toto, Pak Dewi, rekan-rekan saya, Isri, Wawas, sehat semua. Alhamdulillah. Bisa dengar saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Gimana Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Katanya di sekolah Bu ada perbuatan sekolah Bu. Iya, alhamdulillah. Ini Bu saya mau tanya. Yang sendiri ya, yang sendiri. Bagaimana di sekolah Bu? Nggak penting lagi Pak Haji, tentunya yang itu, maksudnya yang paling awal. Oh iya, iya Mama Ibu. Ibu, kini yang kedua. Ibu, saya dengar ada di sekolah itu ada permasalahan Bu ya. Permasalahan apa Bu? No effect and blur. Jadi Pak Haji klipnya yang Sekolah itu permasalahannya apa Bu? Nggak aman ya? Nggak ada Bu ya? Terus bagaimana Bu? Situasinya gimana sekarang? ya bisa ya. Alhamdulillah pastinya. Belum yang cuma permasalahannya apa Bu? Permasalahannya Di efek itu nggak dapat tahu di warga. Terus menurut Ibu rencana seperti apa Bu? Setelah permasalahan ya, pengennya kalau bisa ada pembayaran untuk keamanan kami, sekolah kami tuh. Terus apa lagi Bu? Apa ya? Kira-kira yang diperlukan itu apa? Permasalahan. Kira-kira apa yang dipersiapkan Ibu ketika itu ada permasalahan di sekolah? Dipersiapkannya sih Bu, kami sudah keluar Pak Haji. Sekarang Pak Haji minta ada pemadaman dan ada penjaga gitu Bu. Iya. Kira-kira kalau menurut Ibu, kan penjaganya kurang di sekolah Ibu. Kalau menurut Ibu, kepala sekolah bagaimana memberikan reaksinya seperti apa setelah keamanan kurang di sekolah? kelas berapa? Di sini daerah rawan. Oh gitu ya Bu. Jam segitu, bukan jam segini. Jadi alternatif yang lain Bu, Di dalam daftarnya kan? udah pernah dilaksanakan sih Bu. Udah nih ya? Oh ya, Bahan penjaga. Cuman jadi pas ada penjaga sih memang nggak ada. Cuman pas nggak ada penjaganya
kembali lagi gitu. Jadi tahu dia jam-jam ada penjaga. Ya gimana Pak? Itu Seandainya kalau penjaganya harusnya ditambah gitu. ada 2 itu. Nah, Harus ada itu ya. sekolah sebut Pak Haji buka ya, kameranya. 24 jam. Ada berapa Bu? Petugas keamanan ini? Saya tuh ada 1. Iya, Jaga 10 asal. iya harus diperiksa dari sana Pak. Kurang ya Bu ya, berarti harus lebih dari 1. Memang ada yang menjaga 24 jam. Iya, minimal ada ruangan Yang ada tanggalnya yang 1 sudah ada beberapa hati, jadi nggak apa-apa. Kira-kira kalau misalkan ada kekurangan seperti ini, Ibu minta bantuan ke siapa Bu? Sudah ada, pakai itu aja nggak usah ngomong. Saya minta bantuan ke kelurahan. Ya. Ya, urusan ke KRT. Dengan sesepuh di sini, Bu. Iya, dengan sesepuh di sini masyarakat sini gitu tuh Bun. Jadi ya kita saling ini ya saling menjaga di sekolahan ini karena kan guru-gurunya juga jauh sih Bu. Ya, jadi kami sarankan kepada masyarakat di sini minta bantuan gitu Bun. Gitu. Iya Ibu. Memang kita harus merangkul masyarakat di sekitar sekolah kita. Iya, yang penting. Ini juga penambahan Bu, penambahan penjaga sekolah. Karena minimal tuh harus punya 2 karena sekolah besar. Kalau satu sekolah. Ini yang dengan ini bukan satu dengan ini. Saya nggak jadi ini nggak Aku kan oke Bu. Ibu, terima kasih ya. Terima kasih ya Bu. Mudah-mudahan apa yang diinginkan bisa tercapai. Mudah-mudahan sabar, tetap sehat semua. Salam teman-teman di sekolah. Saudara saya bersama ini. Terima kasih. saya tahu Iya, terima kasih Pak Ketua sudah berhasil bersama. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih kepada Ibu Siti Aryani yang telah praktek rutin dan sekolah binaannya. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya yang akan disampaikan oleh Pak Haji Banawi dengan sekolah binaannya. Untuk itu ada Pak Haji Banawi dengan waktu 15 Terima kasih ya. Halo, assalamualaikum. Pak Lukman. Ya, siap. Halo, assalamualaikum Pak Lukman. Selamat siang nih. Siang ya. Selamat siang, Pak Haji. Gimana kabarnya Pak Lukman? Sudah lama. Gimana siang? Alhamdulillah sehat ya. Sudah lama nih. Ya, sehat Pak Haji. Iya. Alhamdulillah iya ya. Semua kegiatan sekolah berjalan lancar ya? Alhamdulillah. Semua. Sekarang itu sedang menjelang pembagian rapot ya, ada porak rekan antar kelas. Iya. Oke, bagus ya. Nah ya, Pak Lukman, kemarin kan saya sudah mengeser ya untuk sekedar untuk mengingatkan untuk video itu ya kemarin itu ya. Ya. Iya. Nah, kira-kira nih Pak Lukman, untuk ke depan kan ini kaitannya dengan hal-hal yang sangat mendesak ya untuk peningkatan mutu ya. Nah, untuk kali ini kita akan bicarakan coba ya kira-kira mengenai apa ya kita untuk meningkatkan mutunya. Apa sesuai dengan kemarin yang saya share video untuk meningkatkan seperti itu atau bagaimana ya? Ya. Kira-kira untuk kesepakatan nih untuk pembicaraan hari ini untuk coaching ini. Untuk semester, berarti untuk semester genap ya Pak Haji ya? Iya. Untuk Semester genap. untuk meningkatkan ini kapasitas memutukan belajaran siswa Ya. dan untuk guru-gurunya gitu ya. Iya, siap Pak Haji ya. Mangga.
Jadi kita fokus kepada upaya untuk meningkatkan guru agar bisa meningkatkan kompetensinya ya dalam pelajaran. Iya, betul. Terutama yang sekarang di era kan ada era digital nih sekarang ya. Iya. Menurut Bapak, apa yang paling mendesak untuk guru ya, untuk guru? Iya. Ya, kebutuhan guru ini di dalam meningkatkan kompetensi, terutama dalam era pembelajaran digital. Iya, Pak Haji. Lanjut. Ya, itu menurut Bapak apa kira-kira ya kebutuhan yang paling mendesak gitu ya dalam rangka meningkatkan kompetensi guru di dalam era pembelajaran digital ini. Nah, ini kira-kira apa? Sebetulnya gini ya Pak, kita untuk peningkatan kompetensi guru dari dasarnya aja dulu tentang masalah perangkat pembelajaran ya itu aja dari dasar Pak. Kalau sudah administrasinya itu baik, insya Allah kompetensinya itu guru insya Allah meningkat. Jadi dari awalnya aja untuk ya memang harus kita benahi, harus kita tingkatkan tentang administrasi mengajarnya Pak Haji. Seperti itu Pak Haji. Itu yang mendasar. Ya, jadi adanya kebutuhan terhadap pemahaman tentang perangkat administrasi pembelajaran. Ya mungkin termasuk di dalamnya untuk media ya, Pak Haji ya. Terus siap ya betul. Media ya. Termasuk media gitu ya. Nah, di era digitalisasi ini kan banyak guru itu perlu menguasai media dan juga guru bisa membuat media gitu kan ya untuk penyampaian pembelajaran di kelas. Ya, jadi perangkat pembelajaran di media. Nah, kira-kira langkah yang tadi ini kan ada masuk ke pembuatan perangkat media pembelajaran yang kira-kira langkah yang dibutuhkan untuk guru sekarang ini ya dengan peningkatannya untuk membuat perangkat ini ya, apa yang harus kita lakukan dulu, yang akan kita lakukan dulu untuk mendorong agar guru ini ya mau melakukan apa yang menurut Bapak dilakukan tadi untuk perangkat pembelajaran. Usul masuk Pak. Sekarang sudah bisa Iya Pak Haji. Ya, kebutuhan jelas ya. Ini kan kebutuhan yang mendesak itu diantaranya adalah peningkatan kompetensi dalam pembuatan perangkat pembelajaran. Dan kemarin ya, saya Mas Bina sudah men-share ya, salah satu diantaranya adalah topiknya pembuatan media pembelajaran, yaitu pembuatan YouTube ya, untuk upload untuk membuat media pembelajaran yang digital ya, diakses oleh siswa. Ini maksud saya langkah-langkah yang akan yang paling mendesak dilakukan yang akan dilakukan nih untuk mengarah ke sana itu apa gitu langkah-langkahnya? Nah, tentunya yang pertama adalah adanya sosialisasi, dengan adanya pelatihan ya, bagaimana cara membuat media pembelajaran. Ya itu, jadi sosialisasinya adalah kita sosialisasi bagaimana kita membuat media pembelajaran. Kemudian yang kedua tentunya ya latihan dia langsung kita belajar membuat media. Seperti itu Pak. Oh iya bagus. Jadi yang diperlukan adalah adanya sosialisasi, latihan, kemudian kita praktek. Oh iya, latihan, ya, belajar, dan praktek ya, iya, iya begitu. Praktek, adapun praktek itu bisa saja tidak hanya satu kali, mungkin ada perbaikan begitu. Iya betul. Ya seperti itu Pak Haji. Jadi sudah jelas ya, sudah permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan mutu untuk perangkat pembelajaran
langkah-langkah Ya. yang harus dilakukan. Kemudian pembuatan media pembelajaran. Ya, Kalau di situ boleh pembuatan pelajaran. Ya, ya, Oh, ya berarti sudah jelas nanti insya Allah nanti Pak Haji ke depan ya ini sudah ya, bisa ya. melaksanakan ini. Oh Ya, iya, mudah-mudahan kirim ke saya dan saya kegiatannya akan segera dituangkan ya dalam kegiatan yang Ya, Pak Pengawas ya. ya sehingga bisa Allah betul-betul menyentuh ya untuk ini. Dan insya Allah ya nanti untuk narasumber kan banyak yang pinter-pinter ya di Ya. sekolah itu ya. Jadi apalagi Nanti- ada calon nanti kepala kita- sekolah ya. Kita mengundang nanti pengawas mungkin ya. Siap. Ya, baiklah, terima kasih ya atas waktunya. Siap, Pak Haji. Ya, sama-sama. Ya, jadi kita bisa menyimpulkan ya dari untuk dalam ke depan akan untuk berangkat pembelajaran dengan cara Ya. meningkatkan kompetensinya untuk Saya pembuatan media pelajaran melalui sosialisasi, ya. melalui pelatihan dan praktek pembuatannya. Ya. Iya, Ya, siap. terima kasih ya. Saya Ya. berarti sudah bisa menyimpulkan sendiri Bapak kalian jadi. Ya, Pak Haji. Ya, oke, terima kasih. Ya, demikian saja ya, Sama-sama, Pak ya. moderator. Kami berdua sudah semacam coaching ya, menggali dan menemukan sendiri jawabannya. Terima kasih ya. Sampai diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Mohon maaf Pak. Pengawas saya mau mengatakan Mungkin giliran saya Oke. dengan pengembangan SSC Bentar ya. di satu Pak Buara. Halo tapi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten suaranya jelas enggak? Kurang Jelas banget, Pak If. Alhamdulillah. Atur nuhun. Mangga. mungkin apa kepala sekolah sedang berhalangan ya Pak Pit. Iya. Kebetulan tadi habis rapat dengan orang tua siswa. Ini hanya praktek saja. Mohon mangga. Alhamdulillah kita bisa bertemu di dunia maya ini Pak Pit. Mohon mangga. Lama sudah saya tidak ke sekolah ya. Iya, padahal mau diantar Kan tidak ke foto ke pengawas. Oh ya Pak Pit, ini sudah diberikan waktu oleh Dekan SDM dalam pertemuan ini dalam waktu sekitar 15 menit. Mangga. Alhamdulillah Siap. kita bisa bertemu dengan SMP Negeri 1 Pabuaran yang diwakili oleh Pak Pit. Siap. Bagaimana kabarnya Pak Pit? Nah, pasti deg-degan. Yang lain mau kepala sekolah, saya bukan kepala sekolah. Enggak. Ini Pertanyaan apa nih? hal-hal yang biasa kita lakukan. Ini kan ada pertemuan. Nah, di pertemuan ini diinginkan oleh Kapit mengangkat apa tujuan di sini, tujuan pertemuan di sini. Ya, menurut saya khususnya tentang perkembangan dan kemajuan sekolah khususnya dari SMP 1 Pabuaran, saya sangat berterima kasih bisa mewakili Bapak Kepala Sekolah yang sekarang berhalangan hadir untuk bisa mungkin juga memberikan situasi dan perkembangan tentang sekolah kami, sekolah khususnya di SMP Pabuaran, yang mana minggu atau bulan-bulan belakang banyak sekali hal-hal yang sulit untuk digambarkan, malah kita butuh dukungan moral dari khususnya dari Bapak Pengawas. Kemarin saya pernah ngobrol dengan Ibu Habib tentang
kenakalan, salah satu sikap kenakalan anak didik kami yang mungkin ternyata akhirnya bakal panjang gitu, tapi alhamdulillah bisa terselesaikan. Mungkin yang menjadi kendala kami dari sekolah SMP Pabuaran itu tentang mungkin bapak kami itu Bapak Dr. Andes Wawan Irwanto senang membangunnya dalam pembangunan sekolah, sementara sumber dana mungkin hanya mengandalkan dari dana pemerintah, alokasi pemerintah. Saya mohon dalam situasi ini tadinya bisa mewakili Bapak Kepala Sekolah untuk kalau ada bantuan-bantuan yang sifatnya di luar dari dana BOS atau bantuan rehab segala macam, Tapi balik lagi nyambung. diutamakan dari kepada kita sedang membangun. Itu aja. Menyampaikan ke Pak. Terima kasih. Iya, saya menangkap permasalahan kaitan dengan sekolah yang tadi disampaikan, di antaranya kenakalan remaja ya. Iya. Kenakalan remaja. Oke, mungkin di sekolah lain juga sama seperti itu. Bagaimana menurut Bapak, apa rencana yang sudah dibuat kalaupun yang akan dibuat kaitan dengan kenakalan remaja ini? Cara saya Terima kasih. Dari awal tahun ajaran baru mungkin kita sudah mengundang muspika, beberapa muspika di Kecamatan Pabuaran. Kita sudah mendatangkan dari Polsek, dari Koramil, dari Puskesmas, malah dari perlindungan anak, kalau nggak salah P3, KBP 3 itu. Terakhir kemarin kita mendapat kunjungan dari KPAI, malah dari KPAI. Mungkin selanjutnya di awal tahun ajaran baru, khususnya di semester 2, dari yang lain untuk bisa menjelaskan kepada siswa bahwa kenakalan remaja itu bukan hal yang baik, seperti itu. Malah sebelumnya mungkin saya selaku kurikulum memberitahukan mulai hari kemarin, hari Selasa, karena penilaian rapot sudah bisa di-print dan sudah bisa dicetak, kami selama 4 hari mengundang orang tua siswa kelas 9 untuk mengambil rapot tersebut, sekaligus memberikan pengarahan kepada orang tua siswa beserta komite sekolah tentang kejadian-kejadian atau kenakalan remaja yang ada di sekolah kita. Sudah 2 hari kegiatan tersebut dilaksanakan, hari kemarin dan hari sekarang. Mungkin besok untuk kelas EF dan Jumatnya kelas GH, khusus kelas 9. Karena kelas 9 kenapa? Karena kelas 7 dan kelas 8 sudah waktu di tahun ajaran baru di awal, sekarang giliran kelas 9. Kenapa kelas 9? Karena kelas 9 sebentar lagi pindah atau bila terkena kasus. Halo. Ya, oke. Selanjutnya apa ya? Alhamdulillah ya, SMP 1 Pabuaran banyak kedatangan tamu kaitan dengan speak up, Polsek, Koramil, kemudian dari kabupaten juga, KPAI juga. Nah, dari hal-hal tersebut, apakah ada kedatangan dari berbagai macam ya muspika dan dari setempat maupun dari kabupaten itu perkiraan keberhasilan untuk menanggulangi kenakalan remaja bagaimana? Apakah itu bisa hasil ya atau mungkin bagaimana? Ya, terima kasih. Kalau peningkatan mas sudah pasti ada, tapi
tetap saja yang namanya mungkin kenakalan remaja anak-anak remaja, anak-anak kita labil pasti selalu saja ada apakah nggak tahu ketika dalam upacara bendera ketika kita mendatangkan Kapolsek dan Koramil anak tersebutnya tidak berangkat atau gimana, pasti selalu ada aja. Malah maaf ada anak-anak yang mungkin sudah karena pernah ada kasus, terus kita memberikan kebijakan untuk memilah sekolah yang lain, kadang-kala masih ikut mendalangi kejadian hal-hal yang negatif. Maksudnya karena media sosial kita sulit untuk melacaknya, kadang-kala anak di kita itu khususnya wilayah timur, bukan hanya di Pabuaran saja, untuk hari rawan itu hari Sabtu itu pasti selalu bukan hanya sekolah kami saja, sekolah yang lain juga kadang-kala mungkin karena ada grup dari WhatsApp yang punya tujuan tertentu atau konvoy dan lain sebagainya, itulah yang sulit kami lacak. Dan ternyata saya pernah ngobrol juga dengan sesama kurikulum di sekolah yang lain, memang hari Sabtu itu hari yang rawan untuk anak-anak oknum anak yang atau oknum pelajar yang tidak berangkat ke sekolah. Susah itu di hari Sabtu khususnya ya. Seperti itu Bapak mungkin. Oke, jadi masih kesulitan dalam melacak ya, dan hari rawan bagi sekolah itu hari Sabtu. Dan susah untuk mendeteksi kaitan dengan WA group, kaitan dengan anak-anak seperti itu. Nah, kalau misalnya kita berikan skala 1 sampai 5, tujuan dari keberhasilan sekolah untuk menanggulangi kenakalan remaja itu ada di angka berapa ya? Angka 1, 2, 3, 4 atau 5? Saya ada di angka 4 Bapak. Ada di angka 4. Alhamdulillah. Jelas ada perubahan. Ada perubahan yang signifikan ya. Jelas perubahan yang signifikan. Iya. Nah, kekuatan apa lagi yang dimiliki oleh sekolah untuk meningkatkan skala tadi yang masih belum maksimal untuk mencapai tujuan? Barangkali hal yang apa yang akan ketemu kembali? Ya pasti. Sekarang saya masih menugaskan para wali kelas untuk punya grup, bukan hanya dengan peserta didiknya, malah dengan orang tuanya, dengan orang tua siswa atau wali siswa, karena segala bentuk ketidakberangkatan mereka, baik sakit, izin, tapi yang paling utama itu surat yang ke sekolah juga bisa melalui WhatsApp itu, dari grup itu. Jadi segala pengumuman sekolah pulang jam atau belajar di rumahnya, misalnya ada rapat, itu langsung diumumkan melalui grup orang tua. Jadi orang tua bisa mengontrol anaknya kalau nanti di pulang sekolahnya, buat wali kelasnya kita memberitahu ke orang tuanya. Yang paling utama itu dengan orang tua. Dari pencapaian tujuan yang akan dimaksimalkan yaitu dengan membuat WA group kaitan bukan hanya dengan siswa tapi dengan orang tua siswa. Dan kalau mau tahu apa mungkin hambatan yang mungkin menghalangi sekolah untuk membuat itu rencana yang sekolah akan buat seperti itu, mungkin apa yang akan menghalangi atau kendala apa yang akan terjadi seperti itu? Dari tadi membuat WA group mungkin dengan orang tua dan siswa. Ya, betul. Yang jelas yang paling menghambat dalam pembentukan WA group dengan orang tua dan lain sebagainya itu khususnya tentang pemantauan terhadap siswa
mungkin satu sudah jelas alat komunikasinya. Kalau berhubungan dengan alat komunikasi atau HP, hal yang paling utama itu yang pasti itu kuota. Tidak semua orang tua mungkin aktif dalam mengaktifkan HP-nya. Terus yang kedua sumber daya manusia itu sendiri. Dalam artian tidak semua orang tua yang mengerti dengan IT atau HP. Kadang-kala mungkin bisa jadi siswa tersebut justru malah membohongi atau apa kepada orang tuanya sendiri keberadaannya di sekolah. Seperti itu Pak, yang menjadi hambatan paling utama. Jadi itu merupakan hambatan yang bisa dideteksi dari awal ya, dari pembentukan grup itu. Nah, strategi sekolah ketika itu muncul, strategi apa yang akan sekolah buat untuk menindaklanjuti kendala yang terjadi tersebut? Barangkali langkah-langkah apa untuk meyakinkan bahwa kendala yang tadi disampaikan itu bisa diminimalisir sehingga tujuan akan tercapai. Punten Bapak, barusan terjadi gangguan jaringan, ulangi punten. Oke. Tadi yang akan menghambat kegiatan-kegiatan sekolah itu barangkali tadi tidak memiliki HP, membohongi orang tua ya. Nah, strategi apa yang dibuat oleh sekolah untuk menanggulangi hal seperti itu? Jelas kalau penanggulangan itu kami bekerja sama dengan guru PPBK, mengaktifkan guru PPBK ya, penanggulangan selain wali kelas. Tapi yang paling utama, setiap siswa bermasalah sebelum ke BPBK wali kelas dulu, karena orang tua dari siswa tersebut yaitu wali kelas. Wali kelas mungkin setelah wali kelas lalu bekerja sama dengan BPBK untuk bisa menanggulangi hal-hal tersebut. Visit lah mungkin yang paling efektif melaksanakan hal tersebut. Sebelum pemanggilan orang tua ke pihak sekolah, segala permasalahan yang terdapat dalam siswa mungkin visit dulu yang akan kita laksanakan. Visit dulu. Setelah visit pertama masih belum juga ada perubahan, kedua belum ada perubahan, mungkin panggilan ke sekolah lah yang akan dilaksanakan seperti itu untuk siswa yang bermasalah. Jadi seperti itu. Oh begitu ya, jadi dengan melibatkan wali kelas dan BK kaitan dengan penanggulangan tersebut. Apakah pertanyaan terakhir ini, apakah ini menjadi komitmen dari sekolah? Ya, kita sekolah berada di wilayah yang basic orang tuanya pedagang, yang notabene-nya berangkat malam pulang pagi. Ketika pulang ketemu anaknya juga sudah berangkat. Jadi sebetulnya tugas orang tua itu lebih terbebankan kepada kita. Kebanyakan orang tua dari siswa kita adalah pedagang yang mungkin bisa dikatakan jarang sekali buat kemudian putra-putrinya. Jadi kita berkomitmen untuk menjadi orang tua kedua setelah sepuh mereka atau orang tua mereka. Tapi mungkin kerja kita lebih intensif daripada mereka. Itu. Yang kedua, sekolah kita itu masih sekolah yang belum menjadi sekolah tujuan utama, khususnya untuk anak-anak yang berprestasi di SD. Ketika kita bimbing, kita bina, kita bisa jadikan juara, ternyata setelah menjadi juara
bukan sekolah kita yang mereka tuju, tapi sekolah samping kanan kiri lah yang mereka tuju. Tidak tahu kenapa, mungkin karena seperti apa yang saya tahu, sekolah ini sudah memberikan yang terbaik kepada mereka, kepada masyarakat di sekitar, bisa menunjukkan bahwa sekolah kita lebih berprestasi, bisa berprestasi, bisa menghasilkan para juara, tapi masih dipandang sebelah mata. Mungkin seperti itu. Kami komitmen untuk bisa memajukan sekolah ini dengan bisa mengeluarkan bibit-bibit unggul yang bisa menjadikan mereka berprestasi baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Pit yang sudah panjang lebar menjelaskan kaitan dengan tujuan pertemuan kali ini, dari mulai kenakalan remaja, kemudian mengundang muspika setempat, Koramil, kepolisian, kemudian KPAI dari kabupaten juga, ya, kemudian ada beberapa hari Sabtu itu merupakan hari yang baik, rawan, dan kemudian dampak WA grup juga dari kelompok itu, kemudian dari skala tujuan pencapaian untuk menanggulangi kenakalan remaja itu di level skala 4. Ya, mudah-mudahan dengan skala 4 ini yang maksimal bisa tercapai. Di situ Bapak sudah berusaha dengan mengadakan grup, bukan saja dengan siswa tetapi juga dengan orang tua siswa. Yang menghambat kegiatan itu akan muncul kaitan dengan siswa semuanya, barangkali tidak ada beberapa orang yang tidak memiliki HP, barangkali itu dipakai kesempatan oleh siswa untuk membohongi orang tua. Kemudian untuk menanggulanginya supaya maksimal, tujuan dari pertemuan ini Bapak juga melibatkan guru, wali kelas maupun guru BK, dan itu menjadi komitmen sekolah untuk menanggulangi kenakalan remaja, yang mana kenakalan remaja bisa diminimalisir. Akhirnya sesuai apa yang disampaikan tadi, bisa terwujudnya prestasi akademik dan non akademik. Bagaimana Bapak sudah merasa puas dengan pertemuan ini? Puas, khususnya untuk saya. Adanya munculnya permasalahan, mudah-mudahan itu menjadi pembuka untuk prestasi baik akademik maupun non akademik. Terima kasih Pak Pit yang mewakili Bapak Kepala Sekolah, yang mana Bapak Kepala Sekolah sedang ada kesibukan yang lain. Mudah-mudahan Pak Pit, keluarga besar SMP Negeri 1 Pabuaran, dan Kepala Sekolah bisa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya. Terima kasih atas pertemuannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pengawas, Pak Banawi, Pak Haryani, barangkali ada yang mau sampaikan. Mumpung kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. 10 menit ya. Terima kasih Pak Toto. Oke, terima kasih Pak Toto. Kalau tadi dilihat permasalahan dari SMP Gunung Jati 1 mengenai keamanan sekolah, kemudian SMP Ciwaring 2 mengenai perangkat pembelajaran, kemudian SMP 1 Pabuaran mengenai kenakalan remaja. Bapak Ibu, kesimpulan dari kerja sekolah ini adalah perlu adanya kerjasama yang baik antara warga sekolah, guru, dan lingkungan sekolah, serta dengan dinas terkait. Yang kedua, pendidikan pembelajaran secara kontinu diberikan oleh guru serta warga sekolah. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mangga Pak Banawi barangkali dapat memberikan masukan lagi. Terus yang terakhir, sebentar. Iya. Sebentar. Terima kasih untuk waktunya. Saya jadikan
Ini terima kasih atas waktu yang diberikan dan alhamdulillah ya kita sudah mendengar berbagai macam permasalahan yang dihadapi di berbagai sekolah di bidang Ibu Siti Aryani, di bidang Cikoto, Pak Toto, dan di bidang saya tentunya sebenarnya permasalahan itu sangat banyak sekali, ada di villa-villa ya, ada yang bertahap lah gitu pembahasannya yang paling urgent dulu. Nah, jadi pada kesempatan ini sebenarnya belajar kucing itu adalah suatu pembelajaran di mana yang mempunyai permasalahan ini bisa mengemukakan apa yang dia rasakan dan kemudian dengan pengarahan sehingga dapat menemukan solusi sendiri dan menyadari ya. Sehingga pada pembelajaran ini mudah-mudahan nanti bisa diterapkan ya untuk Bapak Kepala Sekolah untuk menggali kepada guru-guru secara coaching sehingga nanti guru itu dengan sadar sendiri bahwa oh iya saya harus begini tanpa harus dipaksakan oleh kita ya. Jadi ini pembelajarannya seperti itu sebenarnya ya. Jadi coaching itu adalah menggali apa yang dirasakan ya dari kita, dari apa namanya itu ya dari kemudian kita sebagai coach itu ya mendengarkan kemudian mematik suatu dengan pertanyaan yang mengarah sehingga nanti akan menyadari dan menemukan sendiri ya permasalahan itu bagaimana jalan pemecahannya itu.